Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai latihan-latihan soal, khususnya soal-soal cerita. Materi yang akan kita bahas kali ini mengenai volume kubus dan volume balok. Kita mulai dari soal nomor 1. Bak mandi Irfan berbentuk kubus. Bak tersebut diisi air sampai penuh. Air yang dimasukkan 343 liter. Berapa desimeter kedalaman bak mandi Irfan? Hayo, siapa yang suka bingung ketika sudah menemukan soal-soal cerita seperti ini? Nah, agar kalian tidak merasa bingung, kita coba bahas pelan-pelan soalnya agar mudah dimengerti dan tahu bagaimana step-step atau langkah-langkah mengerjakannya. Pertama, bak mandi Irfan berbentuk kubus. Berarti ada bak mandi yang bentuknya kubus. Nah, bak mandi tersebut diisi air sampai penuh. Seperti pada gambar, itu airnya diisi sampai penuh. Air yang dimasukkan 343 liter. Berarti dalam bak mandi ini berisi 343 liter air. Coba kita ingat, kapasitas atau isian dari suatu bangun ruang itu bisa kita sebut sebagai volume. Jadi 343 liter ini adalah volume dari bak mandi yang berbentuk kubus. Nah, kita bisa tulis apa saja yang diketahui. Pertama yaitu volume kubusnya 343 liter. Atau bisa kita tulis 343 desimeter kubik. Nah, di situ juga berupa desimeter. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah berapa desimeter kedalaman bak mandi Irfan. Jadi kita tulis ditanya kedalaman. Kedalaman dapat diukur dari atas sampai bawah atau biasa kita sebut sebagai tinggi. Nah, karena ini bentuknya kubus, jadi panjang dari atas ke bawah, dari samping kiri ke samping kanan, maupun sebaliknya akan sama. Namanya apa ya kemarin? Ayo, ada yang ingat tidak? Iya, betul. Kalau dalam kubus itu namanya adalah rusuk. Dengan adanya keterangan volume kubus, kita bisa mencari panjang rusuk dari kubus tersebut. Rumusnya adalah akar pangkat 3 dari volume kubus. Nah, tadi sudah tahu volume kubusnya itu sebesar 343 desimeter pangkat 3. Jadi, akar pangkat 3 dari 343 sama dengan 7 desimeter. Nah, satuannya sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan ya. Lanjut ke soal nomor 2. Dani mempunyai 3 kardus berbentuk kubus dengan volume 27 meter pangkat 3, 125 meter pangkat 3, dan 729 meter pangkat 3. Kemudian, kardus-kardus tersebut disusun berjajar. Berapa meter panjang jajaran kardus tersebut? Nah, kita bahas pelan-pelan. Dani mempunyai 3 kardus, bentuknya kubus. Ada 1, 2, 3. Nah, volumenya 27 meter kubik. Lalu yang kedua 125 meter kubik. Dan yang ketiga 729 meter kubik. Nah, selanjutnya kemudian kardus-kardus tersebut disusun berjajar. Jadi ketiga kardus ini akan kita satukan. Nah, seperti itu. Lalu
pertanyaannya, berapa meter panjang jajaran kardus tersebut? Berarti kita harus menghitung panjang jajaran kardus dari ujung paling kiri sampai ujung paling kanan. Itulah panjang susunan kardus. Kita harus cari berapa meter panjangnya. Nah, untuk mengetahui panjang dari susunan kardus tersebut, kita harus tahu panjang dari masing-masing kardus pertama, kedua, dan ketiga. Kita lihat dulu kardus yang pertama. Panjang dari kiri sampai kanan itu merupakan cerminan dari rusuk kubus. Kita tulis R1 karena itu adalah rusuk dari kardus pertama. Begitu pula pada kardus nomor 2. Panjang dari ujung kiri ke ujung kanan merupakan rusuk dari kubus kedua. Begitu pula kardus nomor 3, itu juga kita harus mencari R ketiganya. Baru kita bisa menambahkan agar bisa tahu susunan kardus. Nah, jadi panjang susunan kardus yaitu R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, rumusnya R adalah akar pangkat 3 dari volume kubus. Jadi, untuk mencari R1 itu akar pangkat 3 dari volume kubus 1, R2-nya akar pangkat 3 dari volume kubus 2, dan untuk mencari R3, akar pangkat 3 dari volume kubus 3. Yang pertama akar pangkat 3 dari 27, lalu akar pangkat 3 dari 125, ditambah akar pangkat 3 dari 729. Nah, kita hitung dulu yang pertama, akar pangkat 3 dari 27, ya 3, lalu 125 di akar pangkat 3, 5, dan yang terakhir 9. Nah, jadi sama dengan 3 ditambah 5 itu 8, 8 ditambah 9, 17. Satuannya meter. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang tertulis di soal. Jadi totalnya adalah 17 meter. Soal nomor 3. Sebuah akuarium berbentuk balok berisi air setengah bagian. Jika akuarium itu berukuran panjang 100 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 50 cm, berapa liter air yang ada dalam akuarium tersebut? Nah, pada soal sudah diberikan keterangan bahwa akuariumnya bentuknya balok dan airnya berisi setengah bagian. Lalu, ukuran panjangnya 100 cm. Kita tulis dulu pada gambar 100 cm panjangnya. Nah, agar memudahkan kita tulis diketahui P 100 cm. Kemudian lebar 40 cm. Berarti kita tulis L-nya 40 cm. Kemudian tingginya 50 cm. Kita tulis T sama dengan 50 cm. Lalu berapa liter air yang ada dalam akuarium itu? Nah, berarti ditanyakan airnya itu yang ada di akuarium. Di situ pada gambar ada setengah bagian dari akuarium. Dengan kata lain, itu merupakan volume dari setengah akuarium tersebut. Nah, hanya berisi setengah, jadi kita hanya perlu menghitung volume setengah balok. Sama dengan kita tinggal tulis saja setengah pada bagian depan rumusnya, kemudian baru dikalikan rumus dari balok, P dikali L dikali T. Nah, sama dengan setengah dikali P-nya tadi berapa? 100 cm, kemudian dikali L 40 cm, dikali T-nya 50 cm. Baru kita hitung setengah dikali 100, 50 berarti. Kemudian 50 dikali 40, 2000. Kemudian dikalikan lagi 50. Hasilnya adalah 100.000. Satuannya di sini
cm kubik. Padahal yang ditanyakan pada soal itu berupa liter. Jadi kita harus mengubah dulu cm kubik menjadi liter. Cm kubik ke liter, atau kita bisa tahu liter adalah desimeter kubik, jadi kita bisa naikkan dulu satu tingkat. Kita tinggal hilangkan nolnya 3 karena hanya satu tingkat dan itu satuan kubik. Hasilnya itu 100 liter atau 100 desimeter kubik. Soal nomor 4. Sebuah bak berbentuk balok dapat menampung 4.500 desimeter kubik pasir. Panjang dan lebar bak tersebut berturut-turut adalah 2 meter dan 15 desimeter. Berapa desimeter tinggi bak tersebut? Pada soal diketahui ada bak berbentuk balok. Tampungannya 4.500 desimeter kubik pasir. Kita tulis 4.500 desimeter kubik pasir pada gambar. Nah, itu artinya adalah volume. Jadi volumenya 4.500. Kemudian panjang dan lebar bak berturut-turut 2 meter dan 15 desimeter. Nah, karena ini satuannya berbeda, lebih baik kita samakan menjadi desimeter. Jadi 2 meternya kita ubah menjadi 20 desimeter karena pada soal kebanyakan menggunakan satuan desimeter. Lalu lebarnya 15 desimeter, berarti kita tulis L 15 desimeter. Yang ditanyakan berapa desimeter tinggi bak tersebut. Nah, kita sudah tahu ada volume, panjang, dan lebar. Jadi kita bisa mencari tinggi dari bak tersebut. Kita gunakan rumus dari volume balok. Apa rumusnya? Panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, kita tinggal memasukkan saja apa yang tadi sudah kita tulis. Volume baloknya tadi berapa? 4.500 sama dengan P-nya tadi 20. Kita tulis P 20 dikali L. L-nya tadi berapa? L-nya 15 desimeter. Lalu T adalah yang kita cari. Jadi T-nya kita tulis tetap saja T. Kemudian kita hitung ke kiri lagi 4.500 tetap. Kemudian sama dengan, nah kita hitung 20 dikali 15. Hasilnya adalah 300 dikali T. Nah, T kita cari. Lalu kita turun lagi, kita harus mengumpulkan bilangan dengan bilangan, huruf dengan huruf. Nah, di sini yang huruf itu hanya T. Lalu yang bilangan ada 4.500 dan 300. Jadi kita harus menyatukan 4.500 dan 300 ke dalam satu ruas. Kita pindah saja yang 300 nanti ke ruas kiri. T-nya tetap ada di ruas kanan. Kita tulis T. Kemudian sama dengan, lalu di sini tetap 4.500 kita tulis 4.500, kemudian 300-nya ini karena kita pindah ke ruas sebelah kiri atau di sebelah kirinya sama dengan, jadi kita perhatikan dulu operasi hitungnya. Di sini tandanya ada perkalian. Jadi ketika kita pindah ruas, nanti akan kita gunakan pembagian. Jadi 4.500 dibagi 300 atau 4.500 per 300 sama saja. Nah, lalu kita hitung T di sini tetap sama dengannya 4.500 dibagi 300. Kita tinggal coret 00-nya. 45 dibagi 3 hasilnya 15. Jadi tinggi bak adalah 15 desimeter. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.